Ini selama 2-3 hari terakhir memang terjadi berbagai penghadangan, berbagai pengepungan termasuk yang membuat pasangan calon Ibu Airin dan Kang Ade tidak leluasa bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pilkada serentak seluruh Indonesia sudah selesai ya. Artinya sudah diketahui hasilnya walaupun sifatnya sementara karena masih quick-count ya. Nah, tentu saja kita sebagai masyarakat khalayak umum juga menganalisa dan mengamati. Dan kali ini kita melihat hasil ya daripada pilkada, yang mana selama ini 5 tahun yang lalu PDI merupakan sebuah partai besar yang menguasai atau yang berkuasa di negara kita Indonesia. Nah, untuk pemilu tahun 2024 ini PDIP tumbang untuk di Pulau Jawa, mana Pulau Jawa ini penduduk terbesar. Namun bagaimana kita melihat sifat-sifat dari elit-elit politik PDI yang mana mengatakan apabila menang mereka menyatakan baik, tetapi kalau kalah mencari kesalahan orang lain. Oke, kita ikuti bagaimana Sekjen PDI berkomentar, berstatement di hadapan wartawan di Jakarta. Ini selama 2-3 hari terakhir memang terjadi berbagai penghadangan, berbagai pengepungan termasuk yang membuat pasangan calon Ibu Airin dan Kang Ade tidak leluasa bergerak. Dan hasilnya sangat berbeda dari apa yang nampak dari hasil survei sebelumnya dan juga dari hasil exit poll dengan apa yang terjadi dengan quick count. Ini menunjukkan berbagai keanehan dan kemudian kami meminta seluruh simpatisan masyarakat di Banten untuk mengawal dengan sebaik-baiknya. Kemudian Nah, kalau kalah keanehan. Jadi kalau takutnya PDI kalah itu keanehan. Tapi kalau menang itu baik. Coba kita lanjutkan. Kedua, di Jakarta kami melihat bahwa dari hasil exit poll dan juga quick count yang dilakukan di internal partai menunjukkan pasangan Pramono Anung Rano Karno unggul dan memenangkan 1 putaran. Oke, kalau menang nggak aneh, tapi kalau kalah keanehan. Nah, Oke. Cukup tahu kita. Oke. Untuk itu seluruh relawan, simpatisan, anggota dan kader partai agar waspada karena ada pihak-pihak tertentu yang mencoba memaksakan di Jakarta agar 2 putaran. Ini nampak dengan berbagai manuver-manuver kekuasaan yang dilakukan di Jakarta. Meskipun kita lihat masyarakat Jakarta relatif terdidik, kemudian melek informasi, daya tahan demokrasi itu berhasil dibangun dengan baik. Kemudian yang ketiga, di beberapa wilayah sudah ada laporan seperti Bali berhasil dimenangkan, Sulawesi Utara menang, Kalimantan Barat, NTT menang tipis, kemudian beberapa wilayah seperti Kalteng, Riau itu juga berhasil dimenangkan, di Papua Selatan, di beberapa wilayah Jogja hampir semua dimenangkan oleh PD Perjuangan. Ini menunjukkan bahwa di wilayah-wilayah yang bukan target operasi itu Tapi di kandang sendiri nah, nyungsep. ini dia. Kalau bukan target operasi menang, ya. Justru kalau target operasi kandangnya Bandeng Jawa Tengah itu kalah. Nah inilah hebatnya lawan politiknya PDI. Mereka hanya melihat yang diambil adalah Jawa. Ya, Jawa itu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DKI masih statusnya bisa 2 putaran atau 1 putaran. Oke, kita lanjutkan. Nyungsep nggak lagi. praktis kami bisa menghadapi berbagai tekanan meskipun sumber daya logistik itu sangat terbatas karena berbagai pihak yang mengganggu PD Perjuangan, yang mau membantu PD Perjuangan itu mencoba dihambat oleh berbagai telepon dan intimidasi dari Partai Coklat. Jadi kami terus mengawal ya Partai Coklat. Jadi kalau kalah mengambil hitam kan, jadi ini yang disalahkan oleh Partai Coklat itu ASN dan Polri.
Jadi partai coklat itu ASN sama Polri ya, jadi dianggap membacking penguasa. Pilkada ini, dan di Sumatera Utara hasilnya juga sangat mengejutkan karena hari ini di Medan banjirnya luar biasa sebagai cermin kegagalan Wali Kota Medan, Saudara Bobi Nasution, tetapi kemudian hasilnya sangat berbeda dengan apa yang kami tangkap sebagai gerakan untuk memilih pemimpin yang bebas dari masalah korupsi, bebas dari berbagai persoalan moral. Nah, ini juga kami dalami apa yang terjadi di Sumatera Utara. Kemudian di Sulawesi Tengah juga berhasil kami menangkan dengan Sumatera Utara kalah ya, PDI kalah, jagonya PDI kalah, dia menyalahkan orang. Sulawesi Tengah menang ya, dia baik, dan kami terus melakukan pemantauan. Kami meminta agar seluruh aparatur negara betul-betul netral, karena MK telah mengambil suatu keputusan bahwa aparatur negara tidak netral bisa dikenakan tindak pidana. Sejarah akan mencatat bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan, sehingga ketika mencoba dilakukan berbagai penghadangan seperti di Banten, akan terjadi suatu pergerakan rakyat. Inilah yang seharusnya tidak boleh terjadi, karena suara demokrasi itu membawa suatu hukum yang sangat baik. Bagaimana saat seorang presiden, satu suara presiden, satu suara menteri, satu suara tokoh-tokoh nasional itu sama dengan satu suara petani, satu suara buruh, satu suara pedagang kaki lima, dan sebagainya. Untuk itu tetap waspada, kita kawal suara rakyat dengan sebaik-baiknya. Kami optimis satu putaran, maka kami katakan, maka waspadai seluruh gerakan-gerakan yang mau mencoba memaksakan 2 putaran. Karena ini kan sebelumnya disampaikan oleh Pak Jokowi yang mencoba, kalau tidak bisa mengalahkan Mas Pram, bagaimana dibuat 2 putaran. Ini dari berbagai informasi terdekatnya, maka kami tegaskan. Oke, ini mulai menyebarkan hoax ya. Oke. Bahwa berdasarkan data-data di internal. Ini ya sudah mulai fitnah orang. Ya, dia sudah mencoba Pak Jokowi lah yang mengatur. Jadi kalau saya melihat ya, Hasto ini seorang sekjen yang seperti anak-anak ya. Kalau hasil dinyatakan baik, kalau kalah dia bilang curang. Nah, partai termasuk exit poll, Mas Pram itu 53%. Nah, 53%. Padahal kemarin itu menurut data yang saya lihat beberapa survei itu 50% sekian dan 49, sekian. Tapi Hasto sudah meninggikan 53%. Nah, maksudnya ini membuat opini agar opini itu resah. Oke, kita ikuti lagi. Menyikapi anomali-anomali yang terjadi. Terhadap berbagai anomali, Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarno Putri akan menyampaikan sikap politik beliau yang nanti akan disampaikan kepada rekan-rekan pers. Jadi ada harapannya, ini kan masih terus menunggu hasil akhir yang real gitu ya. Jadi harapannya ada pengawalan gitu ya daripada masyarakat gitu. Ya, untuk perjuangan mengawal demokrasi kami selalu menyalakan harapan itu, meskipun keadilan semakin jauh akibat hukum dijauhkan dari lagi-lagi menyalahkan keadilan semakin jauh. Ya, lagi-lagi. Jadi Hasto ini setiap perkataannya itu menyalahkan orang lain. Menganggap partai-partainya paling bagus ya. Sekarang ini orang Indonesia sudah melek media dan sudah bisa memahami, karena memang SDM negara kita Indonesia sudah mulai baik dan politik sudah tahu. Setiap elit politik yang berbicara itu selalu dianalisis oleh masyarakat, benar atau tidak. Semua itu mengalir begitu saja. Jadi bagaimana citra PDI harus baik, itu harus dia juga perkataan juga baik. Jadi mulutmu harimaumu. Jadi kalau mulut kita baik, pasti hasilnya juga baik. Kalau mulutnya jelek, juga hasilnya akan jelek. Oke, kita ikuti. Aspek keadilan yang sejati. Nah, ini terjadi, banjir ini terjadi di Medan ya. Yang tadi diungkapkan Medan itu Bobi Nasution itu putra mantu Pak Jokowi itu menang telak ya di Sumatera Utara. Nah,
Tadi dia menyatakan bahwa yang disampaikan itu bukan anunya, banjirnya, kejelekannya ya. Kejelekannya Bu Nadian. Oke, kita ikuti bagaimana situasi Medan. Jadi teman-teman semuanya, ini ketulusan dari hati kita. Ini komentar dari warga Medan ya, coba sebagai sampel. Kalau saya dari hati Pak Bobi, tapi kalau kalian yang dukung Edi itu nggak masalah. Intinya ketulusan dari hati kita aja ya kawan. Nah jadi aku tetap pilih Pak Bobi ya. Jadi tolong buat kawan-kawan yang pendukung Edi Rahmayadi, jangan bully saya ya, karena pilihan hati kita cuma ada untuk Pak Bobi. Nah yang kedua, aku memilih bupati itu nomor 2 Tambunan. Karena dia selama dia jabat jadi bupati dia bagus, jadi aku pilih nomor 2 bupati gubernur. Ini adalah wakil dari sampel dari masyarakat ya yang paham. Jadi apa yang disampaikan Pak Hasto tadi itu adalah sebuah sikap yang kurang dewasa dalam politik. Beberapa kali menyatakan kalau menang itu sudah biasa, tetapi kali ini kalau kalah dia akan mencari kesalahan orang lain. Kalau menang dia menyatakan baik. Itulah sikap blin-plan ya, kalau saya bilang itu blin-plan karena apa? Tidak konsekuen gitu ya. Jadi masyarakat sekarang itu dianggapnya itu sudah dipengaruhi Pak aparat, tidak Pak Hasto. Masyarakat itu tidak bisa dipengaruhi seperti dahulu, ditakut-takuti seperti zaman dahulu. Kita sekarang itu bebas ya, bebas milih siapa saja, tidak pernah dipengaruhi. Kalau dipengaruhi itu hanya biasa opini seperti di kampanye. Pilihan ini sudah biasa. Tapi untuk menentukan pilihan itu tergantung dirinya sendiri, bukan tergantung orang lain. Jadi melihat opini, sikap dan lain sebagainya itu sudah bisa dinilai secara masyarakat ya. Jadi pada dasarnya ini kalau melihat pertempuran antara partai PDI dan Kim ya, Kim Plus orientasinya kalau saya melihat itu di Jawa. Jadi orientasi Jawa, provinsi besar ya, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DKI. Dan ini Kim fokus kepada Pulau Jawa. Ternyata di Jawa Timur yang dulu biasanya PDI selalu menang dan sekarang tumbang. Ya dimenangkan oleh partainya Kim yaitu Bu Khofifah. Di Jawa Tengah juga begitu. Partai PDI tumbang yang diwakili Pak Andika dan menang Lutfi ya yang menang. Di Jawa Barat juga begitu ya. PDI tumbang, hanya di DKI yang masih menjadi perhitungan yang benar karena ini selisihnya sangat sedikit sekali, atau 1 putaran atau 2 putaran, kita tergantung nanti hasil perhitungan KPU secara real ya. Saya kira itu saudaraku. Jadi kita harus sebagai masyarakat umum kita menilai yang benar itu katakan benar. Masyarakat kita sudah mulai dewasa, ngerti, paham betul tentang politik ya. Dan media selalu menyorot, kalau tidak baik segera juga akan terlempar di media, kalau baik juga akan terlempar di media. Oke, saya kira itu untuk saudaraku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.